Oke, selamat datang semuanya teman-teman. Kali ini kita berbeda ya topiknya ya. Kita nggak belajar mengenai data structure maupun algoritma lagi, tapi kita bakal ngomongin ya. Kali ini ngomongin mengenai cyber security. Nah, kali ini nggak sendirian nih. Ada Yohan Mulyono. Nah, seperti yang kalian tahu, ya mungkin kalian nggak tahu kali ya. Jadi Yohan ini salah satu top 3 dunia ya cyber security buat sertifikasinya. Nah, nanti biar Yohan sendiri nih yang bakal jelasin introduction dirinya sendiri. Gimana, Yohan? Ya oke. Hai teman-teman. Jadi nama saya Yohan. Jadi tadi kalau dibilang top 3, maksudnya top 3 itu jadi jangan salah sangka nih. Takutnya top 3 itu kan banyak ya. Jadi top 3 itu kemarin jadi pas ikut sertifikasi. Jadi di cyber security itu banyak banget sertifikasinya. Nah, jadi kemarin itu ada sertifikasi Certified Ethical Hacker. Kebetulan memang mau ikut dari dulu ya, mau nambahin pengetahuan lah di bidang cyber security. Nah, jadi itu bukan dikompetisikan lah gitu. Jadi seberapa cepat kita ngerjain, seberapa akurat. Jadi ada nilai dan ada waktunya. Dan terus ditambahin tuh yang teori sama yang praktikal. Nah, kebetulan kan yang ngeluarin sertifikasi itu nama organisasinya EC Council. EC Council. Ya, jadi EC Council. Yang mirip kayak IELTS bukan sih? Itu British Council ya. Ya, sama-sama council ya. Nah, jadi si EC Council ini dia tuh merankingkan per quarter. Jadi quarter 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kemarin kebetulan saya tuh masuk yang di quarter 2 tahun 2020. Oke, berarti baru saja berapa bulan yang lalu ya? Iya, jadi itu bulan Mei Juni kalau nggak salah. Jadi saya di Mei itu ranking 2, di bulan Maret, April, Mei, Juni ya. Di Mei itu saya ranking 2, nah di Juni itu saya disalib jadi saya masuk ke ranking 3. Nah, ketika sudah masuk ke Juli itu sudah berbeda lagi leaderboardnya. Tapi kan bisa disalib balik lagi? Nggak bisa, kecuali saya ngambil ulang lagi ngapain kan sudah ada namanya. Oke. Ya jadi dengar sendiri ya rekan-rekan. Jadi hari ini kita bakal ngomongin mengenai cyber security nih dari pakarnya. Nah, yang kita pengen tahu itu kan cyber security kan baru-baru aja booming gitu ya. Bahkan di Binus pun sendiri cyber security kan baru berapa tahun lah istilahnya. So yang pengen kita tahu itu apa sih yang membedakan cyber security itu dengan software engineer? Oke, jadi kan kalau software engineer ya, kita ngomong software engineer dulu. Software engineer kan pasti terkenalnya gara-gara IT ya. Kan kalau zaman dulu kita kan ngomongin pasti IT. Orang tua pun pasti orang tua kita nih taunya itu IT. Kalau kita bilang computer science, mungkin mereka nggak gitu fasih ya. Benar. Itu kalau orang tua saya sih, tapi kan kebanyakan beberapa orang tua juga lebih apaan tuh computer science? Oh IT, mereka baru tahu IT berhubungan sama komputer ya. Tapi kan sekarang banyak banget jokesnya ya, kalau orang IT tuh bisa ngapain aja. Lu mau suruh benerin AC bisa, lu mau suruh reparasi komputer bisa. Ini kalau komputer saya mati nih, apa nih kira-kira yang mesti dibenerin? Ini ngomong-ngomong, tutup mulutnya kelihatan nggak? Saya umpetin dulu ya. Oke. Jadi itu kan kalau IT ya kita ngomongin. Nah, kalau cyber security itu kenapa bisa terkenal? Karena akhirnya sebenarnya bukan akhirnya sih. Ya sekarang ini karena begitu banyak kasus itu kasus sebenarnya pencurian datanya disalahgunakan, dan sekarang tuh sudah mulai jalan ke digital. Ini sebenarnya thanks to teknologi ya, yang sekarang tuh sudah makin bikin kita tuh gampang. Kan apa kok bisa bikin makin gampang? Jadi contoh kita mau belanja, kalau zaman dulu kita kan di Jakarta nih, kita mau belanja baju pasti kita mesti ke Mangga 2 ya nggak sih? Kita mesti megang langsung. Tapi kalau sekarang jujur aja kalau saya lebih bisa milih belanja online, saya akan lebih milih belanja online. Well ya. Pengennya simple. Sama ya. Nah, tapi kita kan belanja online kan pasti mesti masukin beberapa data dong. Contoh nama kita, nomor rekening kita, alamat kita, nomor handphone kita pakai sekarang, email kita. Nah, ternyata banyak lagi nih. Tadi adalah teknologinya sendiri, contohnya e-commerce. Nah, yang bangun e-commerce ini kan si software engineer ya dong. Nah, tapi yang ngamanin datanya ini si cyber security. Ngapain? Kok datanya perlu diamanin? Nah, karena gini ya, kita bayangin coba sekarang ada teknologi lain nih yang sekarang terkenal juga tuh namanya pinjol ya, pinjaman online ya. Itu istilahnya kan kita daftar itu gampang, hanya dengan make kalau nggak salah KTP, KTP sama foto muka kita pegang KTP. Oh ya, buat verifikasinya. Buat verifikasi ya. Nah, sekarang kita bayangin gimana kita kalau misalnya punya data-data tadi, sedangkan data-data tadi itu ada tuh sebenarnya di e-commerce. Kok bisa ada di e-commerce? Karena buat verifikasi beberapa e-commerce itu membutuhkan data kayak tadi. Jadi bukan hanya e-commerce sih, kayak sekarang ojek online juga pakai data yang tadi kan. Contoh misalkan kita ngomongin ada Gojek, ada Grab, mungkin ada Shopee Pay ya, dan teman-temannya lah ya. Itu kan bahkan punya currency sendiri tuh.
Nah kan mereka kan kalau mau verifikasi mesti butuh yang tadi kan. Oke, paham. So berarti buat jagain data-data tersebut, so palingan yang mungkin menjadi pertanyaan selanjutnya adalah memangnya sekarang itu kan dulu-dulu kan nggak ada cyber security ya, data juga toh ya aman-aman saja gitu kan ya. So kenapa sekarang mungkin kalau teman-teman di sini yang mungkin baru pada lulus, kalau daftar kerja kan ada beberapa tuh kayak cyber security gitu kan, beberapa di divisi. So yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sekarang gitu loh? Apakah sekarang itu udah nggak aman? So kira-kira gimana itu? Oke, kalau ngomongin apakah sekarang sudah nggak aman, sebenarnya dari dulu tuh sudah nggak aman. Cuman masalahnya dulu data kita mau diambil ya, data apa sih yang mau diambil? Kita paling daftar apa nih? Contoh kita daftar yang zaman-zaman kita daftar apa ya? Yahoo Messenger deh. Kita kan dulu kan mungkin masih mainnya Yahoo Messenger atau MSN, atau kita mainnya apa? Friendster nggak ya? Friendster juga. Oh iya, Friendster. Oke, kita ambil contoh Friendster ya. Mungkin di sini ada yang anak-anak tahun 90 ya. Ntar di googling aja ya Friendster itu apa sih ya? Friendster? Jadi Friendster itu dulunya tuh pendahulu Facebook ya. Iya benar. Jadi dulu sebelum yang kita kenal masuk Facebook, fanpage bisa keluar lagu gitu. Betul, ada lagu, ada animasi ya. Nah jadi oke lah dulu kita anggaplah kita daftar Friendster. Kita cuma butuh apa? Paling ujung-ujungnya butuhnya email sama password. Benar. Nama kita bentuk dulu saya Friendster aja nggak pakai nama asli. Benar. Jadi dia nggak perlu kita tuh pakai data asli kita ya. Paling kalau keambil dulu ya email sama password. Ya kalau keambil dulu bisa buat apa sih? Iya, soalnya ya cuma data itu saja gitu ya dibandingkan sekarang ya semuanya KTP bisa dibuat kartu kredit ya, bisa buat ngeblokir. Benar. Nah terus sekarang juga gini, sekarang kita ngomongin kayak kita punya misalkan m-banking atau e-banking. Benar. Biasanya kalau kita nggak mau ribet itu passwordnya mau disamain. Benar. Nah jadi hal-hal kayak gini kalau dibilang emang sekarang data sudah nggak aman, dari dulu sudah nggak aman. Cuman dulu ketika data kita bocor ya mau buat diapain? Ya kita dulu paling kehilangan username password kita bikin baru gitu, Friendster kita bikin baru. Atau nggak paling ya lucu-lucuan itu game kita paling game kita paling apa ya dibajak lah, kayak dulu mungkin zaman game zaman dulu apa ya mungkin kayak Ayo Dance gitu ya, Gunbo, Ragnarok ya, paling Ragnarok kita kehack gitu ya, itu nggak paling sih kalau kita punya banyak karakter ya, tapi itulah masalahnya kalau zaman dulu paling lucu-lucuannya sampai game kita paling barangnya diambil. Oke, paham. Berarti cyber security itu ya benar-benar sangat diperlukan gitu ya sekarang ini, karena berdasarkan dari tadi yang disampaikan oleh Johan bahwa datanya kita itu sharing antar platform itu udah krusial banget gitu, yang bisa link kemana-mana. Makanya pastikan passwordnya mengikuti aturan yang berlaku juga ya. Ya, password itu sebenarnya bikin password itu juga ada beberapa polisinya. Ada beberapa polisinya. Jadi biar gimana sih kita punya password yang aman gitu. Oke. So ya udah kira-kira gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian teman-teman, silakan teman-teman saksikan di video yang berikutnya.